wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari perwakilan 10 MIPA 4 dalam lomba podcast. Perkenalkan, saya Tarisa Sarideng Taring dan saya Darani Sukma Dewi. dalam podcast kali ini kami mengangkat tema yaitu Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Sukma, kamu tahu nggak sih, menurut kamu nih ya, pada kondisi saat ini tuh pendidikan itu menurun nggak sih kualitasnya? Iya sih, menurun banget kalau aku, karena kan semenjak ada pandemi corona ini belajar kita kan jadinya kan daring, yang awalnya tatap muka jadi daring deh. Iya juga. Terus kemarin ya, aku lihat dari UNICEF itu ada sekitar 69% dari satu provinsi di Indonesia nih ya, itu 69% siswa itu bosan belajar di rumah. Kan kita juga pernah nih ya daring, sebagai pelajar juga. Menurutmu gimana sih pelajaran daring itu? Kalau kataku sih ngebosenin banget ya, walaupun banyak orang yang bilang seru banget sih belajar di rumah. Tapi kalau bagi aku sih, biasanya kan aku kalau misalkan mau sekolah gitu, biasanya malamnya itu belajar. Tapi gara-gara daring kayak gini, aku jadinya ulangan, tugas itu nyampe Google semua. Jadinya kayak aku ngerasa sekarang kayak, aduh, aku ngerasa bodoh banget, kayak aku gak pernah belajar sekarang. Ya kan, itu kan membuat kita juga pintar kita tuh ya. Pintar kita juga bisa menurun kan karena ngandelin Google ya nggak sih? Nah, juga nggak ya, aku tuh lihat dari beberapa dilansir dari beberapa web, itu juga ada 4 faktor yang membuat pendidikan di Indonesia itu menjadi rendah. Apanya tuh? Banyak ya, 4, ya ampun, 4 gak tuh. Yang pertama itu kan penggunaan buku paket sebagai buku acuan. Ya kan kita di sekolah kita juga kan, buku paket itu terus setiap tahun ya kan. Bosen sih. Nah jadinya kan referensi guru dalam mengajar itu juga kurang. Iya, apalagi kan sekarang buku paket juga jarang digunain, malah lebih ngandelin ke media sosial nggak sih? Iya. Nah itu ya pertama. Terus yang kedua itu budaya mencontek yang kita sering lakuin juga nih ya kan, karena Google Braille itu. Nah ya itu juga sangat menurunin banget kan. Iya sih. Iya, makanya itu juga nih ya menurutku, karena seringnya kurikulum itu juga dirubah. Itu juga meskipun kurikulumnya dirubah itu kan, tapi juga sesuai gurunya ya. Iya. Kan guru itu juga ngajarnya ya konsisten itu terus kan, di setiap kelas itu kan juga nggak berbeda kan, pasti sama. Nah itu ya, gimana gitu caranya supaya kita itu bisa meningkatkan lagi pendidikan kualitasnya. Nah, tapi sebenarnya itu pemerintah juga lagi usahain gitu loh, walaupun belum sepenuhnya berhasil. Nah, yang aku tahu tuh sebenarnya tuh ada yang aku tahu nih ya, itu ada yang memberikan bantuan beasiswa sampai ke luar negeri. Jadi kalau misalkan dirasa anak itu punya porsi lebih, itu bisa disekolahkan di luar negeri, mungkin dia nangkepnya juga bisa lebih bagus lagi, juga dapat ilmunya juga lebih bagus lagi kan. Keren juga ya pemerintah tuh kalau sampai luar negeri kayak gitu. Kayaknya gak sih? Ya aduh. Terus habis itu ada yang tadi kamu bilang tuh, melakukan revisi sama memperbaiki kurikulum yang dirasa kurang. Jadi kita kan nggak ngelihat dari sisi negatifnya semua kan, juga kalau perubahan kurikulum juga bisa berdampak pada kemajuan pendidikan kita gitu. Terus juga ada pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi kayak memberikan dana bantuan sertifikasi, terus kayak pendapatannya tuh kayak lebih ditinggikan gitu loh. Terus habis itu ada mengirim tenaga pengajar ke daerah. Jadi kalau kayak bahasanya kayak kan di kota, kita kan tinggal di kota ya. Jadi kayak misalkan ada guru yang kurang kayak di daerah yang lebih terpencil gitu, bisa dikirim gitu. Keren ya. Jadi ternyata yang daerah terpelosok itu juga bisa mendapatkan pelajaran yang sama kayak di kota. Bisa adil gitu loh. Terus yang terakhir tuh juga pemerintah membangun sarana dan prasarana gitu. Jadi kita nggak hanya belajar lewat buku terus, buku terus kan ya bosen sih. Aku juga bosen. Iyalah. Terus jadi bisa kita lewat HP. Kalau misalkan keluar kan nggak mungkin kita bawa buku paket sebanyak itu.
Jadi bisa lewat HP, kayak lewat Google Classroom, atau sekarang lebih canggih lagi ada electronic book gitu kan ya. Ya, keren banget emang. Ya. Ternyata emang sih ya pemerintah itu emang sangat wow gitu. Tapi kamu tahu nggak sih sekarang pemerintah itu lagi mau nggak mau sih udah dikeluarin kurikulum baru, apa namanya ya, udah kayak kurikulum merdeka. nah ya itu. Nah tapi kita nggak dapet ya itu bawa kita, padahal itu keren banget loh. Tapi sih ya karena kita juga nggak tahu ya gimana, tapi menurutku itu keren sih yang dari aku baca, soalnya kan lebih memfokuskan ke peminatan para siswa kan. Gitu.